Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini bertemu kembali dengan Pak Rifan Ulil Huda dalam pembelajaran tematik muatan PPKN tema 7 subtema 3. Marilah kita awali pembelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi PPKN pada kali ini menjelaskan tentang sikap dalam menjaga keberagaman. Sebelumnya Pak Guru mengingatkan untuk selalu menjaga 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak supaya terhindar dari virus corona. Berikut sikap yang harus kita miliki dalam menjaga keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Siapa tahu temanmu itu berbeda agama, maka kamu harus menghormatinya. Atau misalnya sama muslim, ya, ketika bermain kamu sudah sholat atau menjalankan ibadah, tapi temanmu belum, kemudian bermain bersama-sama, kemudian temanmu tadi yang belum sholat tadi melaksanakan ibadah sholat. Nah, ketika kamu menunggu, ya jangan rame, menghargai teman yang sedang beribadah, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Karena mengingat di negara kita ada 6 agama, ya, yang dulu pernah Pak Guru sampaikan. Terus kemudian yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Kita tahu bahwa negara kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Karena apa? Perbedaan seperti ini karena dulu pernah disampaikan bahwa negara kita ini berpulau-pulau, bahkan ribuan pulau, baik yang dihuni maupun yang belum dihuni. Nah, yang dihuni ini akan menimbulkan sebuah kelompok-kelompok yang mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Contoh kecil di di desa kita, di Sambringin atau Kecamatan Ngalian, dengan luar kota misalnya di Brebes, Tegal, itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ini yang menjadi kadang lucu begitu ya, ditawakan. Ya, contoh kecil, bahasa Semarang dengan bahasa Tegal itu sangat berbeda sekali. Kalau bahasa Semarang itu agak kasar, ya. Kemudian kalau bahasa Tegal itu ada ngapak-ngapaknya, ya. Nah, itu sudah berbeda. Kadang kalau kita ini mendengar bahasa orang lain di daerah lain, baik luar Jawa maupun luar kota, kadang kita malah tertawakan. Nah, di sini tidak boleh seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah kita disatukan dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi ingat, sebagaimana semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikut, ya, sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Tadi sikap yang supaya kita rukun, ya, tentram, hidupnya baik-baik saja, tidak ada kerusuhan, tidak ada permusuhan. Maka sekarang ada sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Ini yang perlu dihindari, nak. Kenapa harus dihindari? Karena kalau nggak dihindari akan berbahaya, akan terpecah belah negara kita. Padahal kita semuanya adalah saudara, sama-sama satu bangsa Indonesia. Apa yang dapat memecah belah keragaman, memecah belah sikap yang harus kita hindari, ya. Yang pertama apa? Mengganggu teman yang sedang beribadah. Jadi misalnya ada orang yang beribadah, kamu membutuhkan petasan, ya, kaget, wah, nah, seperti itu nggak bagus. Atau mengganggu dengan cara yang lain. Yang kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, ya, membeda-bedakan.
kayak suku ki, kayak yang orang kaya, orang miskin gak usah ditemani. Ya, itu agama Kristen, gak usah teman sama dia. Itu tidak boleh ya. Semuanya adalah sama-sama menjaga kerukunan. Yang ketiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Ya, memaksa. Kamu harus beragama Islam seperti saya. Kalau tidak beragama Islam, awas kamu. Nah, itu sampai ancaman. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Namanya memaksa. Padahal kalau memaksa seperti itu, jadi nanti akan timbulnya adalah permusuhan. Ya. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, saat ini sangat mudah sekali kita melihat internet, melihat YouTube, ya, apalagi melihat film-film luar negeri, ya, budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita. Kalau kita tidak diseleksi dengan baik, maka akan menghancurkan kita sendiri, akan memecah belah. Ya, contohnya Pak, banyak sekali. Ya. Contoh ini yang lagi ngetren ya, drama film Korea. Nah, ya, orang-orang Korea ini mohon maaf ya, kadang segi pakaiannya, segi bahasanya, ya, tidak hanya itu, kemudian juga media-media online, ya, itu juga akan mempengaruhi kita kalau kita tidak bisa menyikapinya, seperti nonton YouTube, nonton Facebook, ya, itu kalau tidak bisa kita memakai dengan baik, menggunakannya dengan baik, maka akan menimbulkan sebuah perpecahan. Apalagi misalnya ada orang nulis status, ya, status itu status WA, ya, statusnya padahal yang dituju bukan si A, tetapi si A tersinggung dan statusnya si B. Nah, yang tadi yang posting itu akhirnya terjadi permusuhan. Maka berpandai-pandailah dalam memanfaatkan media sosial yang sudah pinter, ya, YouTubean, Instagraman, WA-an, Facebookan, YouTubean, dan masih banyak yang lain, ya. Itu yaitu budaya-budaya asing harus kita saring, harus kita kita seleksi mana yang baik, mana yang jelek. Yang baik kita pakai tanpa meninggalkan budaya-budaya yang lama, yang asli Indonesia. Atau yang jelek-jelek harus kita tinggalkan, jangan kita pakai, ya nak, ya, seperti itu. Dan yang keempat, yang kelima ya, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Tadi membeda-bedakan, tidak mau kerja sama, tidak mau kerja bakti. Saya nggak mau kerja bakti kalau ada orang ini jelek misalnya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Saya nggak mau bermain sama kelompokmu, kamu itu ada orang Kristennya misalnya, itu nggak boleh, ya. Jadi hal seperti ini harus dihindari. Jadi pandai-pandai kita harus bisa menjaga kerukunan, menjaga ketentraman supaya apa? Negara kita aman, ya, dimulai dari sekolah dasar ini atau tingkatan MI, ya. Nanti kedewasanya seterusnya kamu akan terbiasa untuk berbuat baik kepada orang lain walaupun itu berbeda dengan kita. Berikutnya adalah menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi itu apa? Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Apa itu? Yang pertama, menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain.